Oke, adik-adik sekalian, kita bahas buku super intensif latihan 1 PKPM. Diharapkan sudah mengerjakan dan video ini digunakan untuk mengecek yang udah kalian kerjakan benar atau salah ya. Kalau ada 1-2 nomor yang nggak bisa, boleh video ini digunakan untuk mencari clue atau jawaban. Nomor 1 ya. 2 kelompok anak masing-masing terdiri atas 4 anak. Masing-masing ya, berarti katakan aja kelompok satunya A, B, C, D gitu ya. Kelompok 2-nya P, Q, R, S gitulah. Rata-ratanya 30 sama 33. Oh, ini berarti dibagi 4 ya, sama dengan 30. Wah, udah gak muat bagi 4-nya. Langsung gini aja deh. Ini 30 kali 4 boleh gitu. Atau 120 kg ya. Dengan cara yang sama ini 33 dikali 4. Berapa itu? 12, 132 ya. Terus apa katanya? Kalau seorang anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan. Katakan si A sama si P, kita tukar radio gitu ya. Jadi kelompoknya B, C, D-nya tetap, QRS-nya tetap gitu ya. Tapi P jadi pindah, A jadi pindah gitu ya. Terus soal bilang apa? Rata-ratanya menjadi sama ya. Padahal kan sama-sama 4 orang nih. Berarti jumlah berat badan mereka terbagi rata dari total 8 orang ini. 8 orang ini berarti ini 252 ya kilogram. Ya, kalau dijumlah. Berarti 252 ini akan dibagi rata ya, soal yang nyuruh ya. Berapa itu? 126 ya. 126, 126, 252. Iya benar. Terus pertanyaannya selisih berat badan yang dipertukarkan. Berarti selisih antara A sama P atau P sama A. Kalau kita di 1, 2, ini 3, ini 4. Untuk mencari A kurang P atau P kurang A. Gitu ya. Ini kita kurangin aja 2 dari 4 persamaan nih yang bisa hilang itu misalnya 1 sama 3 nih. 1 sama 3 kalau kakak kurang nih. Jadi 3 dikurang 1 nih, persamaan 3 dikurang persamaan 1. Gitu ya. Untuk mencari A kurang P, coba persamaan 3 kurang persamaan 1, P kurang A bukan? P kurang A. Kemudian ini B kurang B habis, C kurang C habis, D kurang D habis. Ya, bisa dilihat ya. Persamaan 3 sama persamaan 1 aja. Persamaan 1 sama persamaan 3. Kita kurangin ya. Sehingga dapatnya berapa? 126 dikurang 120. Jadi 6 kg. Oke. Jadi jawabannya yang D. Mudah ya? Mudah. Sebenarnya kalau nyarinya persamaan 2 kurang persamaan 4 juga bisa. 132 dikurang 126 ya. Oke. Nomor berikutnya, nomor 2. Wow, dalam kotak terdapat M bola putih dan N bola merah ya. Dengan M kali N 120. Yang nggak boleh dilupakan apa? Jumlah bola itu bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan. Berarti kemungkinan M kali N-nya terbatas. Apalagi M lebih kecil dari N ya. Berarti kemungkinan M kali N-nya itu nggak banyak. Faktor-faktor dari 120 ya. Nah, ini kita terusin dulu bacanya. Jika diambil 2 bola sekaligus, peluang terambil paling sedikit 1 atau ada bola putih ya. Peluang ada bola putih ya. Peluang ada bola putih, paling sedikit bola putih adalah 5/7. Lebih nyaman kita bilangnya peluang semua bukan putih, semua merah. Ada putih itu komplemennya semua merah ya. Komplemen itu peluangnya 1 kurang, berarti 1 kurang 5/7. Jadi 2/7. Peluang semua merah. Jadi kita anggap aja soalnya peluang semua merah adalah 2/7.
maka M tambah N berapa? Ya. Bisa semua? Semua merah itu artinya apa? Merah diikuti merah lagi. Oke? Pengambilan sekaligus dengan pengambilan berturut-turut tanpa pengembalian itu sama. Ya. Berarti merah lalu merah lagi adalah merahnya itu yang N ya, jangan tukar ya. N per X dikali merahnya sekarang berkurang 1, totalnya juga X kurang 1, yang kakak maksud X itu ini total. Oke, berarti soal nanya X. Ini sama dengan 2/7. Oke, soal udah berubah dari kombinatorika soal cerita jadi soal hitung-hitungan murni. N dikali N-1 dibagi X dikali X-1, 2/7. Dengan MN 120, sedangkan X jumlah mereka. Dan M dan N harus bulat. Gitu ya. Gimana caranya? Ya, berarti kita runut bilangan bulat yang merupakan perkalian yang hasilnya 120 dengan M yang kecilan. Oke? Kita mulai dari kalau pengambilan nya mulai dari 2 lah gitu ya. 2 60, 3 40, 4 30. Enggak banyak kok. 6. Ntar kita lihat nih, kita runut lagi. 6 sama berapa? 20 ya. 5 belum. 5 sama 24 ya, terbalik apa-apa. 5 6 7 8 bagi 8 bisa ya. 8 15 ya. 9 nggak bisa, 10 12. Udah. Jangan 12 10 karena M harus kecilan. Wah, Kak, ini dicoba-coba. Ya dicoba tapi nggak semua. Ini bulat dikali bulat kurang 1 harus kelipatan 7 dong. Ini kan kalau diperbesar jadi 4/14, 6/21, dan seterusnya. Jadi X dikali X-1 harus kelipatan 7. Gitu ya. Nah, ini berarti X-nya adalah M tambah N-nya kan? Ini 62 misalnya. Oke. Ini 43. Ini 34, ini 26, ini 29, ini 33, ini 22. X kurang satunya 61, 42, 33, 25, 28, 32, 21. Bisa? Bisa. Tapi nggak semua ya. X dikali X kurang 1 harus kelipatan 7. Berarti nggak usah dicek. Ini ntar kita cek. 42 kelipatan 7 ya. Nggak usah dicek. Nggak usah dicek. Nah, ini nanti kita cek. 28 itu kelipatan 7. Ini nggak usah dicek. Ini nanti kita cek. Oke. Nanti mana yang hasilnya 2/7 antara N dikali N-1. Jadi ini kakak nulis 1, 2, 3 nih ya. Misalnya yang ke-1. Ceknya bisa cepat kok. Ya. N dikurang N dibagi N-1. Berarti 40.39, 42.43. Coba dengan cepat, dia sama dengan 2/7 nggak? Nggak mungkin, 43 aja udah prima nih. Ya. Gimana nyederhanainnya? Nggak bisa kecoret dengan yang atas, biar jadi 2/7. Nggak bisa yang satu ini ya. Yang kedua, N-nya ini 24 ya. 24 kali 23 dibagi 29, 28. Bisa nggak disederhanain dapatnya mereka nih 2/7 ini? Enggak ya. Yang kakak ambil tuh N dikali N-1 ya, jadi 24 dikali 23. Karena 29 mau dicoret dengan mana? 23 sama 29 prima. Nggak bisa disederhanain. Sehingga nggak akan tercapai, bawahnya 7 gitu doang ya. Yang ketiga ini 22 sama 21 ya. Ini 12. Jadi N-nya 12, N-1-nya 11. Per 22 kali 21, X dikali X-1-nya. Coba, 11 sama 22 kan jadi 2. 2 sama 12 jadi 6. Jadi 6 per 21 tuh sama ini. Oh, berarti yang paling bawah ini yang mungkin. Ya. Jadi, yang ditanya X-nya, M tambah N. X ini nih, kolom yang ini nih. Jawabannya jadi 22 yang D.
Mudah ya. Kalau ngerjain sendiri nggak sambil ngejelasin tentu lebih cepat ya kalau kalian ngerjain sendiri. Jadi dari awal nih melis yang banyak ini, begitu X dan X min 1 tidak ada yang di depan 7, skip cepat ya. Jadi ini kakak tulis semua karena sambil ngebahas ya. Oke, nomor 3 ya. Semangat semua, semangat. Nomor 3, oh ini biasa. F inverse menunjukkan fungsi inverse dari ini. Berarti carilah F yang isinya G inverse 0 satu per satu aja. F yang isinya G inverse 0. Ini baru ini ya, aku mau nyari ini dulu. G inverse 0 itu G dimasukin berapa supaya hasilnya 0. G dimasukin berapa supaya hasilnya 0. Dimasukin berapa? Supaya hasilnya 0 itu G1 bukan? Ya. Karena G1 hasilnya 0, lihat. G kalau dimasukin 1 hasilnya 0, maka G inverse 0 hasilnya 1. Oke? Sedangkan F kalau dimasukin 1 hasilnya 3. Oke? Berarti ini dapatlah 3. Oke? Sekarang ini F inverse dimasukin G0. G0, G dimasukin 0 hasilnya 3 ya. G dimasukin 0 hasilnya 3, berarti F inverse 3. Oke? F inverse 3 itu maksudnya F berapa yang hasilnya 3 ya. F berapa yang hasilnya 3? Ini ada hasilnya 3, F1. Berarti F inverse 3 adalah 1 ya. 3 tambah 1 sampai sekarang masih 4 ya. Walaupun mudah, jangan diremehkan ya. Terutama ketelitian berhitungnya. Mudah, tapi kalau buru-buru, cepat-cepat bisa jadi terpleset ya. Oke, tetap semangat. Kita ke nomor 4. Seorang pengusaha dengan modal 10 juta menghasilkan barang P dan barang Q masing-masing memberi keuntungan 15% dan kerugian 8% pada bulan pertama usahanya. Jika dari kedua jenis barang tersebut, pengusaha masih mendapatkan untung. Berarti total untung P sama ruginya Q masih untung. Ya. Katakanlah modal barang P itu P rupiah, atau kakak sebelum punya usul dikit ini. Usulnya sih nggak terlalu substantif, tapi ngebantu untuk hitungannya nggak ribet. Ini 0 terbanyak yang ini 4 ya. Jadi ini 4 buah 0 kakak mau coret dari tiap pilihan ganda. Jadi ini nggak wajib ya. Kakak punya kebiasaan kalau soal yang mainnya di rupiah-rupiahan. Kebanyakan. Gitu sampai ini. Jadi seseorang pengusaha punya modal berapa itu? 1000 ya. Jadi P tambah Q 1000. Di mana P modal barang P, Q modal barang Q. Oke? Barang P itu untung 15%, berarti untungnya 0,15 P bukan? Setuju? Barang Q rugi 8%, berarti barang Q minus dong. Minus 0,08, bukan 0,8 ya. 0,8 Q. Dan itu masih untung sebesar 58 perak ya. Nolnya udah dicoret 4. Ya udah eliminasi supaya dapat P berapa, Q berapa. Ya udah nanyanya tuh P. Enak banget ya. Menurut kakak enaknya apa? Ini dikali 100 aja deh. Ya, sedangkan yang ini dikali 15 atau 8, misalnya 8 gitu ya. Berarti 8 tujuan mencari P. Ya, berarti kali 8. 8P ditambah 8Q sama dengan 8.000. Oke? Bisa?
Sedangkan yang bawah kalau dikali 100, 15P. Ditambah 8Q. Sama dengan 5.800 ya. Kalau kita kurang ke atas, 15 kurang 8 itu 7. Q habis 008, terbalik atuh. Ini 5800, ini 8000. 15P. Oh, sorry, ini kurang. Kakak tidak teliti. Ini di sini kan? Iya, di sini kurang. Bukan tambah. Tuh, berarti jangan dikurang ini, ditambah supaya hilang ya. Ini berarti bukan 7P, tapi 23P. Gitu. 23P ini ditambah 00813. P-nya sama dengan 138 dibagi 23, bisa nggak sih? Kalau belakangnya 8 ya, belakangnya 8, kalau kakak cek 6, 18, 1, 12, 13, pas. Berarti 6, 138 dibagi 23 dengan 02 buah. Jadi modal barang P itu 600 dengan coretan 0 yang 4 buah. Berarti jawabannya yang E. Mudah? Udah. Teliti ngitungnya. Tadi kakak lihat tuh, kurangnya tuh kelupaan. Jadi tambah. Ya. Oke, lanjut ke nomor 5 dengan tetap semangat. Sebuah kompleks perumahan. Ini kayaknya standar ya. Lebih dekat ke PU juga ini sih ya. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 warga, 35 orang diantaranya aktif mengikuti olahraga, sedangkan sisanya tidak mengikuti apapun. Ada voli, ada tenis, ada catur. Ini yang standar, ini yang diagram Venn ya. Warga yang mengikuti bola voli, catur, ini 7 apa nih? Oh, ini jadi ini yang satu, yang satu, yang dua, yang ditanya tentukan banyaknya warga yang ikuti ketiganya. Kita udah tahu bahwa banyaknya gabungan 3 himpunan itu adalah banyaknya satu-satu dikurang banyaknya irisan dua-dua AB, AC, BC ya. Nah, ini bahkan rumus kalau lagi UTBK beneran nggak usah ditulis ya. Ditambah bisa langsung diterapin ya. Berarti ini A gabung B gabung C-nya nih. Ini huruf N ya banyaknya. Itu langsung 35 ya, 43-nya nggak usah di 35 udah yang ada di dalam sini semuanya. Jadi 35 sama dengan yang sukanya dihitung per satu cabang. 15, 19, 25 ya. 15, 19, 25. Dikurang yang per 2 cabang. 12, 7, 9. Kurang 12, kurang 7, kurang 9. Ditambah X yang ditanya ini. Ya udah tinggal hitung ya. 25 mengurangi 35 jadi 10. 12 mengurangi 15 jadi 5. 9 mengurangi 19 jadi 10. Ini 15, ini 7 jadi 8 ya. Berarti coba nih 15. 15 dikurang 7 kan 8. 8 mengurangi 10 jadi 2. Enggak ada PG2. Coba dicek mana. 10, 15. Ada yang salah tulisnya? 15, 19, 25. Ya, oke. 12, 7, 9 ya. Tadi ini 15. Ini 25 sama 35 ini 10. 12 sama berapa, yang mana nih coret-coret? 12 dengan 15 bukan 5, ini 3. 15 kurang 12 ya. 19 kurang 9, 10. Berarti ini 13 ya. 13 kurang 7 itu 6. 10 kurang 6, 4 ya.
hitung kayak gini insya Allah nggak ada masalah ya. Gitu. Atau hitung biasa ini 35, nih hitung biasa. Dapat deh S-nya 4 ya. Jadi jawabannya yang B adik-adik sekalian ya. Yuk ke nomor berikutnya yuk. Yuk, tetap semangat. Nomor 6. Wow, ini nyari P dan Q, lebih besar P, lebih besar Q, sama dengan atau tidak bisa ditentukan ya. Diketahui XY ditambah 2X ditambah Y sama dengan 10 dengan X. Dan Y bulat positif. Hati-hati, bulat positif. Manakah hubungan yang benar? Cari X tambah Y. Ada yang punya ide? Bulat positif tambah bulat positif tambah bulat positif hasilnya 10. Berarti mereka bertiga nilainya di bawah 10. Bahkan yang suku 2X ini mesti genap ya. Kalau X-nya bulat, 2X mesti genap. Berarti bisa kita dan genap dan di bawah 10 juga. Berarti 2X-nya itu genap di bawah 10 itu bisa 8, bisa 6, bisa 4, bisa 2 gitu ya. Kalau 2X-nya segini, berarti yang belumnya X, Y tambah Y, oke? XY ditambah Y, XY ditambah Y, supaya jadi 10, nambah 2, nambah 4, nambah 6, nambah 8, setuju? Ini nih, XY ditambah Y. Gitu. Dan harus bulat, ya. Dua-duanya harus bulat, ya. Kalau X sudah terjaga bulatnya dengan memilih 8642, tinggal kita harus pilih skenario mana yang Y-nya bulat juga, ya. Dan positif, ya. Padahal XY ditambah Y itu, ya, XY ditambah Y itu kan, X-nya kan di sini kan X-nya 4 nih, ya. Berarti, atau ini keluarin Y-nya. Y kurung X tambah 1. Y kurung X tambah 1, ya. Berarti bisa ketahuan Y-nya masing-masing? Bisa. Karena setiap baris kan X-nya udah tertentu. Contoh baris pertama, X-nya 4. 4 tambah 1, 5. Y sama dengan 2/5. Masa? Berarti nggak terpenuhi dong, ya. Tidak bulat, ya. Berarti maksudnya, X-nya kan harus 4 nih. X-nya 4, kalau 4 masuk ke sini 5. 5Y 2. Y-nya jadi nggak bulat, ya. Yang ini sekarang. X tambah 1-nya, X-nya kan ini 3. X-nya 3 ya. Kan ini 2X. X-nya 3, masuk ke sini. Jadi 4. 4Y, 4. Y-nya 1. Oke? Sekarang yang ini. X-nya ini 2 ya. 2X-nya 4, X-nya 2. 2 masuk sini 3. 3Y, 6. Berarti Y-nya 2. Oke? Ini 2X, 2. Berarti X-nya 1. 1 tambah 1, 2. 2Y, 8. Y-nya 4. Berarti pasangan XY-nya ada 3. Ya. Ini bukan X ya. Yang kolom ini 2X. Jadi X-nya itu 3, 2, 1. Sedangkan pasangan Y-nya yang ini 1, yang ini 2, yang ini 4. Berarti nilai X tambah Y ada 3 kemungkinan. Bisa 4. Karena yang ini 4 lagi, ya berarti nggak usah ditulis lagi himpunan. Bisa 5. Dari sini 4, dari sini 4, dari sini 5. Berarti X tambah Y 2 kemungkinan. Bisa 4, bisa 5. Kalau 4 itu sama dengan Q, kalau 5 itu Q-nya kecilan. Sehingga jawabannya jadi yang D. Mudah? Mudah. Semangat, semangat, semangat. Kita ke nomor 7. Sip, 7. Wah, tuh barcode apa itu, Kak? Ini kalau dijelasin teorinya, untuk menghemat waktu pembahasan, kalian tonton video ini ya, bisa di-scan ya. Ini menjelaskan tentang kalau setiap besaran statistik
apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi dengan setiap besaran statistik kalau setiap datanya semuanya ditambah, semuanya dikurang, semuanya dikali, semuanya dibagi. Mana yang tetap, mana yang berubah, ya. Videonya ada penjelasan logisnya, ya, nalarnya supaya masuk akal, tapi nanti akan diakhiri dengan kesimpulan bagi tipe penghafal. Ya, bagi tipe penghafal nanti ada kesimpulan yang nggak usah dipikirin lagi ya di akhir video yang kalian scan ini. Ya, yang ditambah kurang mana yang berubah mana yang tetap, dikali bagi mana yang berubah mana yang tetap. Ya, kakak asumsikan kalian sudah tahu itu. Sekarang kita ke soal. Ya. Sekumpulan siswa mempunyai nilai rata-rata 6, mediannya 5, jangkauan 3, berarti semula nih. Semula rata-rata itu 6, median itu 5, jangkauan itu 3, simpangan bakunya 1,5. Kemudian untuk menaikkan nilai rata-rata kelas, maka setiap siswa nilainya dikali 3, ya. Tiap data kali 3. Apa yang terjadi dengan rata-ratanya? Jadi 18. Apa yang terjadi dengan mediannya? Jadi 15. Apa yang terjadi dengan jangkauannya? Jadi 9 dikali 3, ya. Apa yang terjadi dengan simpangan bakunya? Jadi 4,5. Lalu belum puas. Lalu dikurang 4. Dikurangi 4. Apa yang terjadi dengan rata-ratanya? 18 kurang 4, jadi 14. Apa yang terjadi dengan mediannya? 15 kurang 4, jadi 11. Jangkauan? Tetap 9. Oke. Simpangan baku? Tetap 4,5. Nanti di video ini yang kalian akan scan barcode-nya akan lebih lengkap. Besaran statistik mana yang kalau ditambah kurang tetap, ya, kalau dikali bagi berubah. Sedangkan semua besaran statistik mana yang kalau ditambah kurang tetap, mana yang ditambah kurang berubah. Sedangkan kalau dikali bagi, semua besaran statistik ikut berubah, ikut terpengaruh. Oke, sekarang kita cek. Jangkauannya 5 salah. Oke. Mediannya 11 benar. Simpangan baku 0,5 salah, harusnya 4,5. Rata-rata 14 benar. Berarti yang benar 2/4. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya? Oke, mudah. Semangat semua. Kita ke nomor 8. Wah, ini seru nih ya. Ini bagi yang sering ngikutin channel atau Instagram kakak akan sering lihat nih soal kayak gini ya. Udah kepikiran ya, nggak ide-idean lagi ya. Oke, luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu yang kayak sayap kupu-kupu. Langkah awal tentu kita amati ada segitiga yang alasnya 8 kan itu. Tuh, segitiga yang alasnya 8, tingginya 6. Oke. Ini kalau terusin kan ada ininya tuh, ya. Ini kakak namain A, ini kakak namain B. Jadi, luas A tambah B, luas A tambah luas B adalah setengah kali 8 kali 6. Jadi 24. Yang biru ini. Ya, karena alasnya 8 ini, alasnya ini. Tingginya dari puncak ini sampai dasar, sampai base. Sorry, bukan 6, atau 6 tambah 7 tambah 5 tingginya ya, bukan 6 ini doang ya, bukan paling tinggi. 6 tambah 7 berapa? 13. 13, 5, 18. Berarti ini 6 kali 18.
setengah kali 8 kali 18. Alasnya 8, tingginya 18. Tuh, sampai bawah sini. 675. Oke? Berapa itu? Berarti 9 kali 8, 72. Ya. Itu luas A sama B. Gimana kalau ini kakak namain C nih? Jadi kakak nyari sekarang luas yang ini nih. Sekarang kakak nyari luas yang ini. Nah, tuh. Bisa? Tadi ini A, ini B kan? Ini C. Berarti luas C tambah luas B. Gitu ya. Ini setengah kali 8 kali tingginya ini doang nih. 12 ya. Jadi berapa ini? 48. Oke. 12 kali 4 kan 48. Nah, kalau ini mereka dijumlah 72 sama 48 itu 120. 120 tahu nggak luas apa itu? Luas A tambah luas C tambah luas B tambah luas B lagi kalau dijumlah. Berarti kalau yang ditanya luas A sama luas C doang gimana? Kalau yang ditanya luas A sama luas C doang, ya berarti 120 kita kurangin dengan luas B 2 buah. Ya. Mana luas B? Ini luas B nih. Tuh, ini B. Jadi B itu alasnya 8, tingginya 5. Luas B doang nih. Luas B setengah kali 8 kali 5. 8, ini 5. Oke? Berapa itu? 20 ya. Nah, berarti luas A tambah luas C doang sama dengan 120 ya. Dikurangin berapa? Dikurangin 40. Paham ya logikanya? Jadinya 80 alias yang D ya. Ini 20 dikali 2 karena luas B-nya kebanyakan 2 kali tuh. Jadi luas B yang 20 kita kali 2. Mudah? Mudah. Mari lanjut ke nomor berikutnya. Tentang apa? Oh, ini ya. Kita disuruh menghitung ada berapa pernyataan yang benar. Dan yang diuji adalah keterampilan kita, pengetahuan kita tentang gradien persamaan garis sih ya. Enggak terlalu susah. Oke, dibaca soalnya melalui titik. Ada 2 garis. Garis M sama garis N. M sama N tegak lurus. M melalui 2,0. M ya, M melalui 2,0. Garis N tegak lurus dengan M dan melalui bahasa Indonesianya coba yang baik, penjedaan atau pemenggalan kalimatnya. Yang melalui 2,0 itu garis N ya. Garis N tegak lurus dengan M dan melalui 2,0. Oke, sekarang perlu kita tahu persamaannya? Perlu, karena kita mau menyelidiki min 4, min 3 di garis N atau tidak. Berarti cari dulu gradiennya M. Tahu kan gradiennya M? Selisih Y dibagi selisih X. Ya. Selisih ordinat 4 kurang 2 nih. 4 kurang 2. Dibagi 0 kurang 1. Berarti berapa? Min 2. Ya. Gradiennya N, tegak lurusnya. Yang udah lancar langsung tuh. Gradien min 2, tegak lurusnya setengah. Ya. Yang mau hafalan, dicari gradien yang kalau dikali hasilnya min 1 alias min sepernya ya. Tadinya katanya N melalui 2,0 atau C itu. Berarti garis N ini nih persamaannya adalah Y min 0 sama dengan setengah kurung X min 2 SMP ya. Atau 2Y sama dengan X kurang 2. Nggak usah dirapin, nggak apa-apa. Ini pokoknya garis N ya.
Untuk mengecek satu benar atau tidak, garis D terletak pada N. Kalau benar, dimasukin ke sini harus match. Oke? Coba min 4 menjadi X, min 3 menjadi Y. Jadi apa masuk ke N? Min 6, ya, 2 kali Y, sama dengan min 4 kurang 2. Ini kesamaan yang valid ya, kesamaan yang true ya, berarti satu benar. Garis titik min 4 min 3 terletak pada garis N. Yang kedua, luas segitiga yang dibentuk dengan garis N dan sumbu koordinat keduanya, sumbu X, sumbu Y adalah 1. Berarti harus digambar ya. Ini kalau kita gambar nih, gampang aja. Kalau X-nya dipaksa 0, Y-nya berapa? Hai X, kamu harus 0 ya. 2Y sama dengan min 2. Berarti Y-nya min 1. Oke? Gantian. Kalau Y-nya yang 0. Y 0, X-nya 2. Oke? Berarti garis N akan melalui, ini garis N ya, akan melalui 2,0 sama 0, min 1. Ini 2, ini min 1. Inilah luas yang dibentuk oleh garis N dan sumbu koordinat segitiga ini. Ayo, siapa yang tahu luasnya cepat? Segitiga siku-siku dengan alas 2 tinggi 1. Luasnya adalah 1. Berarti ini benar. Luasnya 1. Ini kan 1. Ini kan 2. Ini garis N. Jadi menggambar garis gampang ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Lalu hubungkan deh. Oke, yang ketiga. Titik 2,0 adalah titik potong garis M dan garis N. Berarti garis M kita harus cari dulu persamaannya. Ya, berarti untuk bisa ngejawab 3 nih garis M. Gradiennya M adalah min 2. Melalui yang udah pasti, kalau 2,0 kan mau dicek, yang udah pasti nih 1,2 sama 0,4. Misalnya melalui 0,4 ya. Berarti garis M itu Y min 4 sama dengan min 2 kurung X min 0. Alias Y sama dengan min 2X tambah 4. Ini garis M ya. Jadi ada dua nih, N yang ini nih, M yang ini ya. Untuk nyari titik potong berapa koma berapa, eliminasi kedua persamaan garis. Kalau ditanyanya titik potongnya berapa koma berapa. Tapi kalau disuruh ngecek 2,0 titik potong mereka berdua bukan. Boleh eliminasi kayak biasa, seperti seolah-olah belum tahu titik potongnya. Boleh juga 2,0 dimasukin ke kedua garis, dua-duanya harus match. Dua-duanya harus benar. Bukankah 2,0 nggak usah dicek lagi ke N? Nyari N aja tadi melalui 2,0. Berarti tinggal cek di M saja ya. Kalau dicek ke M, titik 2,0 ya, 0 sama dengan min 2 kali 2 tambah 4. Apakah benar kesamaannya? Benar. Berarti memang 2,0 titik potong M dan N. Berarti benar ya. Atau kalau kalian eliminasi persamaan M yang kakak bunderin ini dengan persamaan N ini, nanti dapatnya 2,0. Jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar. Tinggal 4. Luas segitiga yang dibentuk oleh garis M. Sama caranya dengan ini. Garisnya ini nih. Nah, kita gambar di sini nih yang keempat nih ya. Kita mau cek. Ada titik potong sumbu Y-nya 4 ya. Karena melalui 0,4 ini. Di sini tulis nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Oke? Berarti melalui 2,0 sama 0,4. Kayak gini. Nah, ini garis M nih ya. Ini garis M. Luasnya yang ini nih. Berarti setengah kali alas kali tingginya berapa? Setengah kali 2 kali 4. Jadinya 4. Tapi ditulisnya cuma 2. Berarti 4 salah. Karena ini harusnya 4. Ya, bukan 2.
Berarti yang benar cuma 3 dari 4. Berarti jawabannya yang D. Mudah ya, materi SMP semua itu. Kalau sudah lancar, bisa lebih cepat dengan mempertahankan kehati-hatian. Oke, nomor 10. Wah. Nomor 10 ada fungsi kuadrat. Alhamdulillah, kita ditolong oleh soal dengan tempatnya koefisien X kuadrat dengan huruf A, tempatnya koefisien X dengan huruf B, konstanta dengan huruf C, terus tandanya tambah semua. Kenapa ini ketolong? Karena kalau soalnya mau agak dalam tanda kutip jahat, ya, ditukar tempatnya C di sini, A di terus ini diganti pakai tanda kurang bukan pakai tanda tambah, ya. Sehingga agak harus menyesuaikan dulu dengan teori yang kita dapat di sekolah, ya. Ini berarti nama A, nama B, nama C udah sesuai teori. Puncak di 8,4 atau di kuadran 1, ya. Kalau ada parabola puncaknya di kuadran 1. Katakan puncaknya di sini. Gambarnya banyak nggak kemungkinannya? Banyak banget. Bisa begini, di puncaknya kuadran 1. Bisa begini, itu puncaknya di kuadran 1. Ya. Bisa begini, itu puncaknya di kuadran 1. Ya. Dan beberapa lagi. Ya. Jadi terbuka ke atas bisa, ke bawah bisa. Makanya infonya kurang kalau cuman sekedar puncaknya di 8,4. Terus ada terusan info lagi, ada. Dan memotong sumbu Y negatif. Berarti sumbu Y negatif ada yang dipotong. Kalau emang memungkinkan dua-duanya, boleh-boleh aja. Tapi kalau puncak di kuadran 1, memotong sumbu Y dua-duanya negatif. Parabolanya begini, bukan parabola namanya, itu miring ya. Jadi pasti titik potong sumbu Y negatif itu hanya salah satu. Oke. Jadi gambar parabolanya kira-kira ya seperti inilah ya. Gitu. Oke. Puncaknya di sini. Nggak ada kemungkinan lain. Karena harus memotong sumbu Y negatif. Ini memotong sumbu Y negatif. Ya. Kalau gambarnya ini kakak geser ke kanan lagi, nanti nggak terpenuhi maunya soal. Kakak geser ke kanan gini. Maunya soal nggak terpenuhi. Nggak ada titik potong sumbu Y negatif. Ya. Kalau kakak bikin dua-duanya, sumbu Y negatif kan soal nggak bilang kalau bikin dua-duanya, tuh nggak terpenuhi keinginan soal supaya puncaknya di kuadran 1. Berarti yang sesuai dengan keinginan soal emang harus terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas malah nggak motong sumbu X sama sekali. Berarti dari sini nih titik potong sumbu Y itu 0, C. Itu udah tahu semua kan? Berarti 0, C di atas 0,0. Berarti C-nya harus positif. Yang C-nya negatif minggir. Nih, tuh. Oke? Jawaban CD udah pasti salah. Terbuka ke bawah, ya. Terbuka ke bawah berarti A-nya harus negatif nggak? A-nya harus negatif karena terbuka ke bawah, ya. Berarti yang A-nya positif minggir. Ini A-nya negatif masih. Ini A-nya negatif masih. Oke? Nah, sekarang satu lagi, ya. Simetri atau puncak itu bilangnya kanan atau kiri gitu ya. Ternyata di kanan. Kalau simetri di kanan apa yang terjadi? A sama B. Di sini A sama B ya. Koefisien X kuadrat sama koefisien X. Itu bagaimana? Beda tanda. Oke. Jadi yang satu plus, yang satu min. Gitu. Nggak boleh dua-duanya plus atau dua-duanya min. Kalau A sama B sama tanda, simetrinya atau puncaknya di kiri. Sedangkan kalau B-nya 0, jadi cuma ada A sama C doang, simetrinya pas sumbu Y. Jadi sumbu Y itu tepat di tengah-tengah parabola. Itu kalau B-nya 0, oke? Nah, padahal kan A-nya sudah negatif. Kalau beda tanda, berarti B-nya harus negatif. A-nya udah negatif, B-nya berarti harus positif, gitu ya. Sehingga jawabannya yang E. Oke? Mohon dipelajari lagi apa peran A, peran B, peran C dalam nentuin gambar parabola, ya. Oke,
Selanjutnya, dengan tetap semangat kita ke nomor 11. Wah, apa ini? Tentang sudut ya. Ini sih SMP ya. SMP kan suka ada tuh yang sahadap, dalam berseberangan, dalam sepihak ya. Nah, untuk ngerjain soal TPS kuantitatif ya, PKPM, istilahnya sih bukan nggak penting ya. Kadang ada soal yang menggunakan istilah formal pelajaran SMP, tapi lebih ke arah penerapan dalam hitung-hitungannya ya. Oke, yang ditanya X. Gimana caranya? Nah, ini ada 115 mabel. Oh, ini ada 45, BTA 45 ya. Oh, ini sama ini namanya istilah apa? Ini apa ini? Tolak belakang. Ya, tolak belakang. Berarti ini 45 juga dong. Ini sama ini tolak belakang. Yang kakak tunjuk. Oke. Kemudian ini sama ini nih, ini tuh. Bisa lihat. Nah, dua ini namanya istilahnya apa? Sehadap ya. Ini sama ini namanya sehadap. Kalau sehadap berarti sama ya. Berarti segini nih sama dengan ini ya. Nah, berarti 45 ditambah X harus 115. X-nya berapa? 115 dikurang 45, 0, 11 kurang 4, 7. 70 derajat. Jadi jawabannya yang E. Mudah? Mudah. Tetap semangat. Ayo semangat. Nomor 12 ya. Wih, ini harus sabar bacanya nih ya. Harga satu botol alkohol 70%, kemasan 1 liter adalah sekian, sedangkan satu botol alkohol 100%. Alkohol 100% itu artinya alkohol semua isinya ya. Sedangkan alkohol 70% itu 0,7 dari isi botol adalah alkohol ya. Dari 100% cairan ya. Dari 100% cairan, 70% diantaranya alkohol. Ini dari 100% cairan, 100% 100%-nya alkohol. Abdul membutuhkan alkohol 90% sebanyak 5 liter. Ia membuatnya dari campuran alkohol itu. Nah, ini bukan sekedar berhitung di atas kertas, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita nggak bisa beli 1,5 botol gitu ya. Jadi jumlah botolnya harus bulat ya. Karena di sini ada beli-beli juga di sini yang menggunakan harga rupiah. Oke, gimana enaknya nih? Abdul menginginkan apa? Sebuah wadah yang isinya A tambah B liter, enggak? Misalnya gini, yang alkohol 70% nih, yang 70% akan dibeli, bukan dibeli, akan dicampur sebanyak A liter. Yang 70% mau dicampurkan A liter ya. Yang 100% akan dicampur, maksudnya akan dicampur B liter. Jadi dicampur A liter 70% dengan B liter 100%. Oke? Nah, berarti dalam wadah tempat percampuran itu terdapat cairan sebesar A tambah B liter nggak? Kalau kakak bilang cairan berarti alkohol beserta pencampurnya gitu ya. A tambah B liter ya. Dan diharapkan Abdul ya, ini akan menjadi 0,9 90% ya. Padahal di sini diisi dari 2 jenis botol ya. Dari botol 1 sebanyak A liter yang 0,7 diantaranya alkohol dan B liter yang utuh alkohol semua. Ngerti maksudnya? Jadi nih, penyebut bayangin cairan di dalam wadah tempat nyampur. Jadi ini botol. Ini botol. Terus ini ada wadah. Ya, ada wadah. Jadi ini dimasukin nih A liter. Dimasukin A liter.
alkohol yang keluar dari botol ini 0,7A. Ini dimasukin B liter. Alkohol yang keluar dari botol ini B persis, karena alkohol semua yang B. Sekarang di wadah ini cairan ada A tambah B liter. Dalam cairan yang A tambah B liter itu ada alkohol sebesar 0,7A tambah B. Dan diharapkan Abdul perbandingannya 9:10. Perbandingan antara pembilang dengan penyebutnya 9:10. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, nggak usah lama-lama ke berhitungnya sekarang ya. Jadi yang didapat ini cuma hubungan ya. 0,7A ditambah B sama dengan 0,9A ditambah 0,9B ya. Berarti kalau pindah ke kiri B-nya 0,1B, kalau pindah ke kanan 0,2A. Berarti B sama dengan 2A. Hati-hati, B sama dengan 2A berarti yang 100%-nya harus lebih banyak 2 kali lipat. Ya, B adalah 2A. Nah, sekarang Abdul membutuhkan ini udah langsung bisa benar salah nih ya. Abdul membutuhkan alkohol sebanyak 5 liter untuk mensterilkan. Berarti di sini di caption bukan di pernyataan A tambah B harus 5. Dan jangan lupa A sama B harus bulat. Jadi A tambah B 5, B sama dengan 2A. B sama dengan 2A. Kalau boleh pecahan, ya, kalau boleh pecahan, berarti berapa itu. Kalau misalnya B sama dengan 2A, ini kan A tambah 2A, ya, A tambah 2A sama dengan 5. Berarti A-nya itu sebesar 1,5, ya. B-nya, A-nya 3/2, B-nya A-nya 5/3, A-nya 5/3, B-nya 10/3. Kalau A-nya 5/3 botol, B-nya 10/3 botol, ya 10/3 botol. Total ini kan 5 liter ya, 15/3. Cukup nih untuk bikin 0,9 secara teori. Tapi Abdul nggak bisa beli ke apotik sebesar ini. Ya, berarti 5/3 itu Abdul harus beli 2 botol. Kalau 1 botol kurang. 10/3 Abdul harus beli 4 botol. Karena harus dibulatin ke atas. Jadi botol yang 100% tetap 2 kali lipat yang 70% ya, tetap 2 kali lipat, tapi totalnya nggak 5 liter ya, totalnya nggak 5 botol ya. Oke? Oke ya. Jadi ini perpaduan antara berhitung formal dengan kehidupan sehari-hari yang di apotik nggak boleh beli pecahan ya. Nggak bisa dibuka botolnya gitu ya, ditaker nggak bisa ya. Nah, ini pernyataan Abdul membutuhkan 2 botol alkohol 70%, 1 liter, dan nah ini salahnya di sini. Harusnya 4. 2 botol 70%, 4 botol 100% ya. Biaya yang dibutuhkan Abdul untuk membuat 5 liter alkohol 90% ya. Ini biayanya beli 2 botol yang harganya 35.000, 35.000. Jadi 70.000 di sini. 4 botol yang harganya 45.000, 4 kali 45, 2 kali 90, 180.000. Kalau dijumlah 250.000 berarti benar. Oke? Jika di apotek dijual alkohol 90% kemasan 1 liter dengan harga 49.000, maka biaya yang dikeluarkan Abdul untuk membuat sendiri lebih murah atau lebih kecil dibanding membeli 5 botol alkohol kemasan 1 liter. Artinya, kalau buat sendiri udah tahu nih 250.000. Oke? Ini buat sendiri. Nggak usah dihitung lagi ya. Sedangkan kalau beli di apotik biar dapat 5 liter 49 kali 5. Berarti nih ngebandinginnya gini. Kalau beli sendiri
beli sendiri atau apotek, kalau apotek ya. Ya, apotek ya langsung jadi itu 49 kali 5. Sedangkan kalau bikin 250 berarti 25 kali 5. Udah pasti lebih murah. Lebih murah gimana? Kalau biaya yang dikeluarkan Abdul untuk membuat sendiri lebih murah. Salah, ya. Setuju? Kalau bikin sendiri 25 kali 5. Kalau di apotek 49 kali 5. Lebih murah beli di apotek dong. Oke? Bisa 49 kali 5 kalau beli langsung. Kalau bikin sendiri 250.000, ya. Berarti salah, benar, salah. Oke? Oke. Semangat semua. Kalau mengerjakan sendiri tentu bisa lebih cepat ya. Ini kakak banyak jelasin pakai gambar-gambar gini supaya clear ya, supaya mudah dicerna. Kalau untuk kalian mengerjakan saat atau saat UTBK lebih efektif. Yang penting-penting saja. Oke, nomor 13. Wih, mantap. Pasti bisa semuanya. Jika A, B solusi sistem persamaan kuadrat. Nah, ini. Oh, ya udah. Tinggal disubstitusi aja ya. Setiap ini aja nih Y kuadratnya. Kan sama Y kuadrat tuh. Kalau kita eliminasi boleh, substitusi boleh ya. Nah, kalau dieliminasi berarti dikurangin ya, Y kuadrat habis. Kalau disubstitusi X kuadrat ditambah, nah Y kuadratnya 1 kurang X dong. Ya, 1 kurang X. Dikurang 2X lagi sama dengan 19. Jadi persamaan kuadrat, mudah-mudahan mudah difaktorkan. 1, 19 ke kiri, 1 kurang 19 berarti min 18. Ini mudah sepertinya, dikali 18 selisihnya 3, yang 1 tambah, yang 1 kurang, 6 sama 3, ini min, ini plus. Oke, berarti ada pasangan X-nya 6, ada X-nya min 3. Setiap sebuah X bisa ada 2 Y loh ya. Karena apa? Karena Y kuadrat dari sini adalah 1 kurang X. Berarti ini Y kuadrat sama dengan min 5. Ini Y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini tidak ada pasangan XY-nya. Kenapa? Kalau X-nya 6, Y-nya tidak real. Ya. Y kuadratnya min 5. Ya. Sedangkan kalau X-nya min 3, ini kalau X-nya min 3, Y-nya bisa min 2, bisa 2. Oke? Karena Y kuadratnya 4. Bisa semua? Hubungan X sama Y kan bisa lihat dari sini nih. Y kuadrat adalah 1 kurang X. 1 kurang 6 itu min 5, 1 kurang min 3 itu 4. Itu Y kuadrat. Y-nya min 2 sama 2. Berarti pasangannya ada 2 pasang aja. Kalau A tambah 4B, di mana A sama B adalah XY-nya nih ya. Coba, kalau yang min 3 min 2, bayangin. Yang min 3 min 2, min 3 min 8, min 11. Kalau yang min 32, min 3 tambah 8, 5. Berarti nilai A tambah 4B ada 2 kemungkinan, min 11 sama 5. Yang terbesar adalah 5, yang B. Mudah? Mudah. Semangat ya. Oke, semangat. Yuk ke nomor berikutnya. Tentang apa? Masih tentang persamaan. Oh, ini ya. Masalah kecukupan data. Ini kakak nggak tampilin yang A, B, C, D, E-nya semua sudah hafal kan? Kalau A itu 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak. Kalau B, 2 saja cukup, 1 saja tidak. Kalau C, harus cama-cama dipakai baru cukup. Ya. Jadi diiris, info 1 dan info 2, dua-duanya cama-cama dipakai. Ya. Kalau D, ndiri-ndiri. Ya. 1 saja cukup tanpa 2, 2 saja cukup tanpa 1. Kalau E, nggak bisa semuanya.
Yuk, sekarang kita lanjutin. XY menyatakan koordinat titik pada bidang XY. Dengan X tidak sama dengan Y, oke. X sama Y nggak sama. Apakah titik A, X, Y berada di kuadran 1? Info 1, X sama Y memenuhi ini. Ini ada dua mode siswa. Mode pertama yang nggak tahu banyak tentang gambar grafik, ya. Akan bisa ngerjain tapi mikirnya agak panjang, ya. Yang dimaksud cukup apa? Kuadran 4 ini artinya apa nih? Kuadran 4 itu kan ini 1 2 3 4 sini ya. X-nya plus, Y-nya min ya. Jadi apakah X-nya plus, Y-nya min? Ya, apakah pasti X-nya plus, Y-nya min kalau X-Y memenuhi ini? Nah, sekarang kita analisa agak coba-coba gitu ya. Sekarang gini, kalau X-nya ini, kalau Y-nya ini bebas berapa aja, bisa plus, bisa min, dikurangin 2, lalu dikuadratin, kan pasti plus. Berarti artinya ini mungkin terjadi plus koma min, mungkin lainnya. Misalnya nih, kalau kakak isi dengan 3, Y-nya 3. Nah, kan Y-nya plus berarti ya. Kan ruas kanan jadi 1 kan? 3 kurang 2 kuadrat 1. X tambah 2 sama dengan 1. X tambah 2 sama dengan 1. Berarti X-nya min 1 dong. Ya. Berarti tadi kalau Y-nya 1, X-nya min 1. Ini min koma plus beda dengan ini. Tapi bisa nggak plus koma min? Bisa aja. Misalnya, Y-nya kakak ganti misalnya min 2. Min 2 kurang min 2 kan 4. Ya. Min 2 kurang min 2, min 4. Min 4 dikuadratin 16. Berarti kalau Y-nya min 2, ya, ini jadi 16. 16 itu berapa tambah 2? 14 tambah 2. Oke. Berarti plus koma min mungkin sesuai dengan kemauan soal. Min koma plus mungkin. Artinya gini, tuntutan soal agar selalu plus koma min oleh persamaan 1 nggak terpenuhi. Karena ada koordinat yang memenuhi plus koma min seperti 14, min 3, ada yang tidak. Berarti 1 tidak cukup, ya. Agak nyoba-nyoba nyari koordinatnya. Sekarang mode kedua. Mode kedua, siswa yang tahu bahwa gambarnya adalah parabola. Ya. Parabola horizontal, ya. Karena formatnya X dikurang XP sama dengan sebenarnya sini ada 4P-nya ya kalau secara rumus. Y dikurang YP kuadrat. 4P-nya dalam hal ini 1, ya. Jadi ini adalah parabola horizontal terbuka ke kanan yang berpuncak di min 2,2. Jadi min 2,2 ini puncaknya. Ini sumbu X-nya kurang ke atas. Nah, gitu. Puncaknya ini min 2,2. Artinya apa? Titik-titik yang dilalui, ada yang di kuadran 4 tuh, di kuadran 4. Ini kan di kuadran 4. Ada yang tidak di kuadran 4. Artinya tidak cukup. Karena parabola yang ada pada info 1 membuat titik-titiknya di kuadran 4 ada, di luar kuadran 4 ada. Oke? Berarti 1 tidak cukup. Sekarang kedua. Y sama dengan 1/X. Mode siswa yang nggak ngerti grafik. Y sama dengan 1/X, udah bisa dipastikan X dan Y sama tanda nggak? Pasti dong. Y sama dengan 1/X. 1/nya positif, positif. 1/nya negatif, negatif. Berarti nggak bakalan pernah X, Y-nya yang 1 plus, 1 min. Y sama dengan 1/X, pasti X dan Y-nya dua-duanya plus atau dua-duanya min. Sehingga nggak mungkin terjadi X, Y yang plus, min. Berarti Y sama dengan 1/X, titiknya nggak pernah melalui kuadran 4.
karena sudah pasti tidak melalui kuadran 4, ini cukup. Cukup untuk mengatakan apakah ini jawabannya jadi tidak. Jadi kata tanya apakah oleh info 2 dijawab tidak. Sekarang berarti 1 tidak cukup, 2 cukup, jawabannya yang B. Oke. Kemudian info 2, kalau tipe siswa, mode siswa yang tahu grafik. Y sama dengan 1/X itu namanya hiperbola ortogonal. Jadi ada asimtot begitu. Jadi grafiknya hanya ada di kuadran 1 sama kuadran 3. Kuadran 2 sama kuadran 4 blank, nggak ada titik sama sekali. Sehingga kata apakah ini dengan jelas dijawab no, tidak ada di kuadran 4. Sehingga cukup. Ya. Berarti tahu grafik memudahkan, tapi nggak tahu grafik tetap bisa dengan analisa. Ya. Oke, 14 bisa. Kita ke nomor 15. Tetap semangat. Nomor 15 ya. Semua nilai real A dan B yang menyebabkan grafik fx 3x kuadrat berada di atas ya. Jadi soal meminta gimana si A sama si B supaya f selalu di atas. Jadi f kurang G selalu negatif. Selalu negatif. Atau terdefine negatif ya. Dipatok negatif, di-lock negatif ya, dikunci negatif ya, atau definite negatif. Selalu dikunci ya. Sudah terdefine ya. Berarti F kurang G harus definite negatif. Kenapa? Karena F selalu berada di atas. F selalu berada di atas ya. Berarti F kurang G positif ya. Penjelasan kakak tadi semua sama, kecuali ini positif ya, bukan negatif. Selalu positif. Gitu, oke. F kurang G itu apa ya? 3x kuadrat dikurang AX kuadrat. Nah, boleh nggak tulisnya begitu? Dikurang B. Ya. Ini adalah fungsi atau bentuk persamaan dari fungsi F kurang G. Oke? Berarti nggak ada suku X-nya ya. Habis suku X kuadrat langsung konstanta. Ya. Supaya definite, syaratnya apa? D kurang dari 0. D itu apa? B kuadrat, 0 kuadrat, dikurang 4, A-nya 3 kurang A, C-nya itu min B. Kurang dari 0. Kalau ini min B-nya kakak taruh keluar, jadi 4. Oke. B, minnya keluar. Kalau ini A 3 kurang A, kakak bikin A kurang 3, minnya keluar lagi gitu ya. Gitu ya. Atau B dikali A kurang 3. Kalau kakak bagi min 4, 0 dibagi min 4, 0. Tapi ini jadi lebih besar. Ada yang bisa menganalisa tulisan ini? B dikali A kurang 3 lebih besar dari 0. Perkalian lebih besar dari 0 itu artinya apa? 2 yang dikali ini sama tanda. Berarti bisa B-nya lebih dari 0. A min 3-nya lebih besar dari 0. Bisa B-nya kurang dari 0. A min 3-nya kurang dari 0 juga. Oke? Bisa begini, bisa begini. Kalau ini diurai dari syarat definite doang, bukan jenis definitnya. Ya. Sedangkan supaya definite positif, ya selain syarat definite terpenuhi, koefisien X kuadratnya juga harus positif. Berarti 3 kurang A ini harus positif. Berarti A yang dipakai adalah yang kurang dari 3. Berarti untuk soal nomor 15, cabang yang kanan ini yang kepakai. Cabang yang kiri ini dipakai kalau soalnya diralat jadi di atas ini jadi di bawah. Semua oretannya sama, tapi cabang ini yang dipakai.
karena jadi selalu negatif. Oke? Nah, berarti jawabannya adalah B-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 3 ditulis ulang ya. Yang ini A-nya kurang dari 3, B-nya kurang. Jadi jawabannya yang C. Oke, ditulis nih. Cabang yang satu lagi yang nggak digunakan ini untuk definite negatif. Yang ini yang untuk definite positif sesuai dengan maunya soal. Oke, tetap semangat. Kita ke nomor 16. Wah, 5 buah bilangan. Semuanya genap positif. Mempunyai rata-rata, median, modus, jangkauan yang sama, yaitu 8. Untung 5 buah, berarti 8 pasti bilangan yang ketiga. Ya. Nah, gitu. Kalau bilangan pertamanya A, bilangan terakhirnya pasti A tambah 8. Berarti jangkauannya 8 sudah dimodelin. Mediannya 8 sudah dimodelin. Modusnya 8. Modusnya 8 masih bisa ambigu 2 nih. Ya. Bisa A 8 huruf lain, misalnya B, A tambah 8. Ya. Bisa A, B 8, A tambah 8. Jadi maksudnya B-nya kurang dari 8, nih B-nya lebih dari 8. Ya. Tapi secara jumlah sama aja, B-nya 1 buah, 8-nya 2 buah. Tapi bisa juga A888, A tambah 8. Nggak ada kemungkinan lain. Ya. Bisa ya? Bisa. Yang ini sebenarnya sama aja nih. Cuma B-nya lebih dari 8, B-nya kurang dari 8. Ya. Berarti anggap aja cuma 2 cabang ya. Ini sama ini secara jumlah sama kan? Sekarang yang cabang atas nih. Berarti ini modusnya 8 sudah dimodelin ya. Dibuat permodelan. Tinggal rata-rata. Rata-rata tuh jumlah dibagi banyaknya. Banyaknya kan 5 buah. Kalau rata-ratanya 8, jumlahnya 40 dong ya. Untuk yang skenario pertama, ini kalau dijumlah A-nya 2 buah. Setuju? AA. B-nya 1 buah. Terus 8 tambah 8 tambah 8. Berarti tambah 24. Sama dengan 40. Tahu 40 kan? Semuanya ada 5, rata-ratanya 8. Berarti jumlah angkanya 40 semua jumlah datanya. Oke? Dan ingat, bilangannya genap positif semua. Berarti 2A-nya itu harus kelipatan 4. Ya. Atau 2A tambah B sama dengan berapa nih? 40 dikurang 24. 16. Kemudian 2A-nya mungkin berapa? Coba. Kalau 2A-nya 4, kan mesti tambah 12. Kalau 2A-nya 8, nggak mungkin 2A-nya 6, karena semua bilangan genap ya. A-nya genap, 2A kelipatan 4 ya. Harus tambah 8 juga. Kalau A-nya 12, 2A-nya 12, A-nya jadi 6. Mesti tambah 4. Kalau 2A-nya 16, masa B-nya 0 ya. Kalau B-nya 0, nggak positif namanya ya. Berarti ini akan jadi A-nya 2 kan? Berarti 2, 8, 8 ya. 2, 8, 8. Kemudian B-nya 12. A tambah 8-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita urutin lagi ya. Jadi kita masukin ke sini. Nah, ini A-nya 4, B-nya 8 ya. A-nya 4. A-nya 4, B-nya 8. Oh, berarti ini 8-nya 3 kali. 4. A-nya 4, B-nya 8. Kemudian A tambah 8, 12. Kalau yang ini A-nya 6. A-nya 6, B-nya 4. A-nya 6, kemudian B-nya 4. Kemudian 8, 8. Kemudian 6 tambah 8, 14. Gitu. Yang memenuhi yang mana tuh? Kalau yang ini
Sekarang kita cek jangkauan. Benar nggak jangkauannya ini 8? 2 sama 12 kan jangkauannya. Berarti yang kemungkinan pertama jangkauannya 10 bukan 8. Berarti kemungkinan yang pertama gagal. Oke? Yang kedua terkecil 4, terbesar 12. Jangkauannya 8, benar. Modus 8, benar. Kemudian rata-rata ya udah pasti 8 karena ngitung dari rata-rata. Berarti semuanya terpenuhi. Modus oke, median oke, rata-rata oke, jangkauan oke. Berarti yang kedua oke. Dan bisa jadi yang oke lebih dari satu loh. Jadi yang ketiga tetap ya. Yang ketiga, jangkauannya apakah benar? Paling kecil 4, paling besar 14, jangkauan 10. Nggak mungkin salah. Kan ada satu lagi yang 8-nya 3 buah. Nih, ini kan kita baru nguji pakai yang 8-nya 1 buah. Yang 8-nya 3 buah berarti udah include dari sini nih, 8, 8, 8 ini. Nggak usah dicek lagi, akan ke sini larinya nanti. Oke? Berarti dia nggak ambigu. Udah satu kemungkinan aja. Yaitu ini, yang hijau ini. 4, 8, 8, 8, 12. Nggak ada kemungkinan lain. Oke? Pertanyaannya hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Berarti 4 dikali 12. 48. Jawabannya yang D. Oke? Mudah ya? Mudah. Semangat ke nomor 17. Wah, soal cerita ya. Latif mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat kerangka kubus dari rotan dengan volume 27 liter. Liter itu adalah desimeter kubik ya. Berarti kalau volumenya 27 liter, ya, A pangkat 3-nya 27. Berarti A-nya 9 desimeter. Kalau jadi senti, jadi bukan 9 atau 27 diakarin 3 ya. Volumenya 27 desimeter kubik, rusuknya 3 desimeter atau 30 cm. Berarti satu salah. Karena ditulisnya 29. Jika Latif menarik tali untuk mengikat ujung tali di salah satu sudut bagian atas dan ujung lain tepat di tengah bagian alas kubus, maka panjangnya berapa? Kita tahu rusuknya 3 kalau desi, kalau senti 30. Jadi disuruh panjang tali yang dibutuhkan berarti yang ini nih. Salah satu dari atas, yang mana aja sama, menuju tengah-tengah lantai. Oke? Berarti bisa ke sini tuh. Ini Pitagoras aja. Oke? Dari sini ke sini diagonal alas ya, setengah diagonal alas. Berarti 15 akar 2. Karena kan kalau full sampai sini 30 akar 2. Oke? Yang ini 15 akar 4 bukan rusuknya. 30, iya 30 dengan 15 akar 4 sama ya. Berarti ini sisi miring. Sisi miring tinggal Pitagoras ya. Pitagorasnya berarti 15 akar 4 tambah 2, 15 akar 6. Berarti statusnya benar untuk pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 statusnya benar. Pernyataan 3. Pernyataan 3. Latif akan membuat sekat di bidang diagonal. Bidang diagonal tahu ya? Pada kubus yang terbuat dari kertas yang dia menyediakan ukuran bidang diagonal itu persegi panjang yang lebarnya seperti rusuk tapi panjangnya seperti diagonal sisi. Jadi kayak gini nih kira-kira. Nah ini namanya bidang diagonal. Bisa? Panjangnya berarti 30 akar 2 ya. Ini bidang diagonal. Nah, lebarnya atau tingginya adalah 30 tadi ya. Berarti harusnya 900 akar 2. Jadi luas di bidang diagonal itu 900 akar 2. Ini 100 akar 2 ya, kurang jauh ya. Jadi salah.
Harusnya 900 akar 2 ditulis 100 akar 2. Kosinus sudut yang dibentuk oleh tali dengan bidang alas. Tali ini tadi ada tali ya. Berarti ini nih. Tali dengan bidang alas. Ini kan tali, ini bidang alas. Sudut yang dibentuk yang perbandingan dimisanya akar 2, akar 4, sama akar 6 ya. Kosinus itu samping per miring, berarti akar 2 per akar 6. Atau seper akar 3 ya. Atau sepertiga akar 3. Jadinya benar ya. Jadi yang benar 2 sama 4. Atau jawaban yang A, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, yang C. Oke? Semangat semua, semangat ya. Oke, kita ke nomor 18. Wah, ini ayo agak mind blowing ini. Aksa dan Bagas memainkan permainan lempar undi koin. Satu koin yang seimbang akan dilempar undi. Aksa akan menang jika muncul gambar 3 kali. Bagas akan menang jika muncul angka 3 kali. Berarti siapa duluan dapat 3 kali ya. Siapa yang duluan dapat 3 kali? Aksa untuk gambar, Bagas untuk angka ya. Kemudian hasil yang udah ya, ini sudah terjadi. Yang sudah terjadi sebanyak 2 gambar dan 1 angka. Entah duluan mana, pokoknya gambar-gambar angka udah terjadi. Oke? Berarti agar Bagas menang, harus apa? Harus angka, lalu angka lagi bukan? Bagas kalau menang, ya berarti harus terjadi 2 peristiwa yang serial, yang berturut-turut ya. Harus angka, lalu angka lagi ya. Berapa peluang pengundian koin dapat mata angka? Setengah. Terus kalau angka lalu angka lagi, setengah lagi. Jadi Bagas kemungkinan menangnya itu 1/4. Karena harus terjadi koin muncul angka, lalu koin muncul angka lagi. Jadi jawabannya yang D. Semudah itu ya. Mungkin ada yang begini, ya ini udah terjawab 1/4. Ada yang gini, Kak, berarti kalau supaya aksa yang menang, komplemennya dong. Komplement dari 1/4 kan 3/4. Berarti kalau supaya aksa menang, jawabannya B. Iya, benar. Tapi Kak, kalau coba kerjain tapi nggak pakai komplement, Kak. Iya. Matching nggak gitu dengan hasil yang 3/4? Matching nggak kalau aksa menang itu, ya, aksa menang itu 3/4 tanpa ngitung komplement. Ya, coba ya. Sekarang ini udah terjawab deh, tapi kita coba nih. Supaya aksa menang, harus ada 2 kejadian paralel, harus pakai atau ya. Yaitu apa? Terjadinya angka lalu diikuti gambar, atau terjadinya gambar. Udah. Gitu ya. Jadi 2 peristiwa ini yang terjadi salah satunya akan menyebabkan aksa menang. Berapa peluang munculnya gambar dengan sekali undi? Setengah. Berapa peluang munculnya angka lalu gambar? Ya setengah kali setengah. Jadi 1/4 dengan setengah ditambah. Jadi 3/4. Matching. Memang komplemennya 1/4, 3/4. Gitu. Jadi bisa angka gambar atau langsung gambar. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, kita ke nomor 19. Tetap semangat.
Suatu perusahaan roti mendapat pesanan, nah ini ya. Ini sering kayak begini. Kakak punya semacam dalam tanda kutip rumus ya. Kemampuan dikali durasi atau lama kerja banding result dibanding hasil itu konstan atau tetap. Jadi kalau semua kondisi ideal ya, banyaknya orang kerja dikali waktu kerja dibagi hasil kerja selalu sama gitu. Jadi sekarang gini, suatu perusahaan roti mendapatkan pesanan 3.000 roti ya, kondisi pertama ingin hasilnya 3.000 ya. Dalam waktu 12 jam dikerjakan oleh 8 pekerja. Karena mendapat pesanan dari 500 roti, berarti ingin jadi 5.000 ya. Dalam waktu 10 jam doang. Wah, perlu nambahin berapa? Cari orangnya dulu ya. Tapi ingat, X ini bukan jawaban ya. Ya berarti ini 1.000 sama 1.000 gitu kan. Berarti X-nya adalah ini 3 sama 12, 4. Ya, begitu. 5 sama 10 jadi 2. Oke, berarti 2X sama dengan 32. X-nya 16 orang. Nah, kalau tambahan, berarti 8 menjadi 16. Nambah 8. Jawabannya yang D. Oke? Bisa ya? Bisa. Kemampuan atau banyak yang kerja, durasi bagi hasil selalu konstan, selalu tetap ya. Oke, bisa kan? Nomor 20. Matriks. Wah, ini mah udah biasa ini ya. Ada matriks B, ada matriks C. Determinan BC sama dengan K. Ini B sama C angka semua, lo nggak ada hurufnya ya. Bagi yang nggak tahu sifat, suruh nyari determinan BC, dikali dulu BC-nya. Nggak apa-apa. Tapi yang tahu sifat, nyari determinan BC sama dengan determinan B kali determinan C. Ya. Untuk kali ya, untuk tambah nggak berlaku ya. Determinan B itu adalah 0 dikurang 2. Jadi min 2. Determinan C 0 dikurang 6. Jadi min 6. Berarti determinan BC adalah nggak pakai min kali min plus. Jadi 12. Ya, alias K-nya itu 12. Jika garis 2X kurang Y sama dengan 5 dan ini berpotongan di titik A. Berarti nyari di soal lain, ini pegang dulu, nyari titik A. Titik A itu titik potong antara dua garis. Titik potong antar dua garis sudah familiar banget, udah biasa banget diapain? Dieliminasi ya. 3X sama dengan 6, berarti titik A itu X-nya 2. X-nya 2, Y-nya min 1. 2 kurang 1, 1. Iya. Titik A udah ketemu 2, min 1. Lanjut pertanyaan final. Persamaan garis yang melalui A dan gradiennya K. Gradiennya 12 melalui 2, min 1. Rumus SMP ya. Y plus 1 sama dengan 12 kurung X min 2. Jadi Y plus 1 sama dengan 12X kurang 24 di pilihan ganda Y-nya di depan. Y kurang 12X tambah 25 sama dengan 0. Atau jawaban yang E. Mudah ya? Oke, itulah 20 nomor latihan 1 ya. PKPM 2024. Semoga kalian sukses semua ya. Jangan lupa follow Instagram yang ada di pojok kanan atas ini ya. Banyak soal-soal PKPM yang kalian bisa latihan di sana. Semangat semua. Assalamualaikum.